Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Murfid dari Agroteknologi A semester 4 akan membahas jurnal tentang perbanyakan tanaman apel malus SP batang bawah secara in vitro dengan pengaruh media tanam dan SZPT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media dasar dan kombinasi SZPT, Zytokinin BA, dan Gibberellin GA3 terbaik untuk regenerasi apel. Latar belakang, apel merupakan buah yang kaya akan vitamin C. Setengah dari kandungan vitamin C pada apel terletak pada kulitnya. Manfaat pada buah apel baik untuk kesehatan manusia dan pengobatan serta pencegahan beberapa penyakit seperti terjadinya resiko kanker, penyakit jantung, asma, dan diabetes. Benih apel mempunyai kemampuan perkecambahan rendah dan termasuk dalam benih recalcitrant. Rendahnya perkecambahan pada apel ini mengakibatkan rendahnya benih apel yang tersedia jika diperbanyak secara generatif. Oleh karena itu, persediaan benih ini dapat dilakukan secara vegetatif. Perbanyakan vegetatif pada apel biasanya dilakukan dengan teknik okulasi, grafting, atau stek. Kendala pada perbanyakan okulasi atau grafting adalah penyediaan batang bawah apel yang masih kurang. Perkecambahan yang sulit dan penyediaan benih untuk batang bawah yang banyak adalah kendala dari perbanyakan secara vegetatif, sehingga digunakan teknik kultur jaringan sebagai alternatif penyediaan benih batang bawah. Keuntungan penggandaan bibit melalui kultur jaringan yaitu dapat memperoleh bahan tanaman dalam jumlah banyak, seragam, dan bebas OPT, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk perbanyakan selanjutnya. Perbanyakan dengan kultur jaringan perlu ditujukan untuk penyediaan batang bawah apel secara massal yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Zat pengatur tumbuh atau ZPT dalam kultur jaringan mempunyai kemampuan untuk membantu pembelahan sel. ZPT sangatlah penting dalam komponen media dan diperlukan dalam kombinasi media. Penggunaan konsentrasi ZPT pada media berbeda bisa mempengaruhi pertumbuhan explant yang digunakan, dan penggunaannya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah 2 media, yaitu media MSV dan DKW. Dan faktor kedua adalah konsentrasi ZPT dengan 5 kombinasi BA plus 3 dalam kurung mg per L. Hasil dan pembahasan. Explant daun apel batang bawah selama 10 msi atau minggu setelah inokulasi hanya dapat membentuk kalus. Inisiasi kalus pada perlakuan media MSV dan media DKW terjadi awal pada 6 msi. Perbedaan perlakuan pada setiap media menghasilkan inisiasi pada setiap waktu yang berbeda pula. Pada media MSV, perlakuan MBG2 mengalami proses pertumbuhan kalus yang paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya dengan persentase 93% dan paling rendah 24%. Pada media DKW, perlakuan DBG1 mengalami proses pertumbuhan kalus yang paling tinggi dengan persentase 96% lebih besar dari media MSV dan yang paling rendah dengan persentase 20%. Kalus yang dihasilkan pada tahap induksi kalus masih terbatas, karena tidak semua bagian explant memberikan respon dan membentuk kalus. Hal ini karena ukuran explant yang kecil. Pada media DKW, perlakuan DBG2 dan DBG3 tidak mengalami pertumbuhan kalus. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pada kedua media umumnya memiliki tekstur kalus kompak. Kalus memiliki dua tipe, yaitu remah dan kompak. Pada penelitian ini, jalur kultur in vitro melalui jalur torganogenesis tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebelum terbentuknya tunas melewati fase pertumbuhan kalus. Explant daun apel batang bawah mudah mengalami percoklatan dan kematian dibandingkan dengan tunas apel yang tipis dan rentan terhadap perlukaan, sehingga mempengaruhi fungsi fisiologis explant. Explant yang terlalu kecil memiliki kandungan metabolit yang tidak mencukupi untuk mengimbangi zat pengatur tumbuh yang diberikan oleh media, sehingga hanya mampu beradaptasi dan memberikan respon pembengkakan saja, dan pada akhirnya explant mengalami kematian. Zat pengatur tumbuh yang digunakan pada penelitian ini adalah BA dan GA3. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa konsentrasi 1,5 BA plus 0,1 GA3 mg per L pada media MSV menghasilkan kalus dengan persentase tertinggi. Sedangkan pada DKW menghasilkan kalus dengan persentase tertinggi pada konsentrasi 0,5 BA mg per L plus 0,1 GA3 mg per L. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Destrich et al.
bahwa pada perlakuan 1,5 mg per L BA plus 0,1 mg per L GA dapat menghasilkan jumlah tunas dan daun tertinggi, namun terdapat rendahnya tingkat pertumbuhan yang lambat pada explant daun apel batang ini karena adanya kombinasi sitokinin yang ditambahkan GA3, karena penambahan GA3 mencegah pembentukan tunas. Hal ini sesuai dengan Lynch et al. Ketika GA3 ditambahkan pada media kultur jaringan dapat mengurangi atau mencegah pembentukan akar tunas atau Brios eratosomatics, meskipun sebaliknya juga telah terlihat beberapa endogen GA3 untuk pembentukan kalus normal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan dua media dan konsentrasi ZPT yang digunakan hanya bisa menghasilkan kalus dari explant daun apel batang bawah, sehingga tidak didapatkan media dan konsentrasi yang cocok untuk pertumbuhan explant daun apel batang bawah. Namun, media MSV semua explant menghasilkan kalus, sedangkan media DKW pada perlakuan DBG2 dan DBG3 tidak menghasilkan kalus. Pada media DKW perlakuan MBG2 total kalus terhidup tertinggi dengan persentase 93%. Pada media DKW perlakuan DBG1 total kalus hidup tertinggi dengan persentase 96%. Kalus yang didapat pada kedua media mempunyai rata-rata tipe kalus kompak yang berpotensi menjadi organogenesis dan kalus remah berpotensi menjadi embryogenesis, sehingga pada kalus kompak dapat dihasilkan media sekunder lebih tinggi daripada kalus remah. Dan kalus yang remah baik untuk upaya dilakukan subkultur dan perbanyakan tanaman. Kalus remah terbanyak didapat pada media DKW dan kalus kompak terbanyak didapat pada media DKW dan kalus kompak terbanyak didapat pada media MSV. Tata cara permohonan izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik untuk penelitian. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Badan Litbang Pertanian untuk penelitian. Pemohon pemasuk sumber daya genetik tanaman menggunakan formulir seperti tercantum pada lampiran 2. Sedangkan pengeluaran SDG tanaman menggunakan formulir seperti tercantum pada lampiran 3 dan lampiran 4. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau PPV-TPP menerima dan memeriksa semua kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Prosedur pemasukan atau pengeluaran sumber daya genetik tanaman dibedakan antara tanaman non-PRG dan tanaman PRG atau produk rekayasa genetik. Apabila permohonan pemasukan atau pengeluaran berupa SDG tanaman non-PRG dan tanaman PRG yang telah mendapat rekomendasi dari KKH PRG, maka Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meneruskan dokumen permohonan tersebut kepada Komnas Sumber Daya Genetik. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 10 hari harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda, atau ditolak. Apabila dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Komnas SDG sebelum memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak, maka permohonan dianggap diterima. Izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman yang diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Pertanian disampaikan kepada pemohon melalui kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Pemohon yang telah memberikan keputusan Menteri Pertanian wajib menyerahkan asli keputusan Menteri Pertanian tersebut kepada petugas karantina. Pemohon yang telah memasukkan sumber daya genetik tanaman paling lambat dalam jangka waktu 7 hari sejak memasukkan sumber daya genetik tanaman wajib melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kepala PPV-TPP. Syarat dan kelengkapan administrasi seperti tercantum dalam lampiran 1. Apabila permohonan pemasukan berupa SDG tanaman PRG, maka pemohon harus sudah memperoleh persetujuan atau rekomendasi pengujian tanaman PRG di Fasilitas Uji Terbatas atau FUT atau Lapangan Uji Terbatas atau LUT dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik atau KKH PRG. Apabila pemohon belum memperoleh persetujuan atau rekomendasi pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT dari KKH PRG, maka pemohon diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis pengujian tanaman PRG dengan 9 mengikuti regulasi keamanan
keamanan hayati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Pemohon mengajukan permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT dengan mengisi formulir seperti tercantum pada lampiran 6 untuk FUT dan lampiran 7 untuk LUT dan menjawab daftar pertanyaan yang tercantum dalam keputusan bersama 4 menteri disertai proposal pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Permohonan diajukan kepada Menteri Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tembusan Menteri Lingkungan Hidup, Deputi 3 KLH, dan Ketua Tim Teknis Keamanan Hayati PRG atau TTKH PRG. Tata cara permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT tercantum pada dalam gambar 2. Kepala Badan Litbang Pertanian dalam waktu 7 hari sejak menerima permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT menyerahkan permohonan kepada KKH PRG. KKH PRG memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan pengujian dan jika dinilai tidak lengkap, KKH PRG meminta kepada pemohon agar melengkapi kekurangan dokumen. Apabila dokumen dinilai telah lengkap, KKH PRG menugaskan TTKH PRG untuk mengevaluasi substansi permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Jangka waktu pemeriksaan dokumen permohonan pengujian oleh KKH PRG paling lambat 14 hari. TTKH PRG mengevaluasi informasi atau data permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Apabila diperlukan, TTKH PRG melalui KKH PRG meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan informasi atau data. Jangka waktu evaluasi oleh TTKH PRG paling lambat 30 hari di luar waktu yang diperlukan untuk penambahan data dan informasi, dan hasil evaluasi disampaikan kepada KKH PRG. Setelah menerima hasil evaluasi dari TTKH PRG, KKH PRG menyampaikan rekomendasi keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian tanaman PRG di LUT kepada Menteri Pertanian, Kepala Badan Litbang Pertanian paling lambat 30 hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari TTKH PRG. Menteri Pertanian dan Kepala Badan Litbang Pertanian dalam waktu 14 hari sudah memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian kepada pemohon. Persetujuan pengujian yang diberikan berlaku sesuai dengan keperluan pengujian dan tidak boleh ditindaklanjuti. Apabila permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT ditolak, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Litbang Pertanian menyampaikan alasan penolakannya kepada pemohon.